ketertarikan kepada konservasi dan segala macam itu sebenarnya ini adalah budaya negeri kita itu. Karena semua itu include ke dalam budaya kita, dari penataan sampai kepada hal yang paling personal, yaitu tentang penggalian jati diri dan segala macam itu sebenarnya sudah ada di pola-pola kebudayaan kita. Kami tergabung di satu komunitas, namanya Komunitas Patanjala, gitu. Kumpulan dari macam-macam teman-teman ya, dari kelompok yang berbeda-beda itu. Patanjala itu konsep penjagaan air itu. Konsep lama, konsep leluhur, yang itu sebenarnya relevan dengan keadaan zaman sekarang gitu. Tetap relevan dengan keadaan zaman sekarang. Apa konsep itu? Yaitu tentang penjagaan air dari hulu sampai ke hilir itu Patanjala, beserta dengan adab-adab kepada air. Budaya itu adalah cara-cara masyarakat untuk mengelola ruangnya. Cara-cara masyarakat dalam mengelola ruang dan waktunya itu. Apalagi di era sekarang ya di mana berbagai ragam keyakinan itu ada di negeri kita ini. Nah, untuk menyatukan beragam dari keyakinan itu ya jalan satu-satunya hanya budaya itu. Dan budaya itu menjadi pola manusia dalam konsep penjagaan ruang, karena awal dari konsep budaya adalah bagaimana memetakan ruang supaya hidup manusianya itu tidak terlalu sulit. Contoh paling sederhana adalah konsep awal dari budaya adalah how to survive ya. Tentunya orang-orang akan mencoba hidup di tempat-tempat yang gampang mencari air misalnya gitu. Itu yang paling sederhananya seperti itu tentang budaya itu. Relate-nya dengan sekarang ini, zaman ini. Patanjala, konsep budaya Patanjala saya pikir menjadi jawaban bahwa konsep tentang larangan, hutan tutupan, dan olahan itu bisa menjawab semuanya. Artinya negara harus berani untuk kemudian menetapkan wilayah hutan larangan, ya nggak diberi ruang untuk kepentingan ekonomi. Di level tutupan itu disepakati, di level kedua itu disepakati aja berapa persentasenya itu mau bagaimana, dan kemudian olahan monggo, nyatanya olahan itu menjadi ruang masyarakat pinggir hutan, desa-desa pinggir hutan, untuk kemudian itu menjadi sumber-sumber penghasilan. Tapi kalau bisa ya tidak menebang pohon, tapi menghasilkan semacam hasil-hasil pohon seperti rempah ya. Ada kemiri, ada pala, ada apalagi itu, dan yang sifatnya sayuran, ada pete, ada jengkol, atau kelewek, atau juga bisa buah-buahan ya, ada manggis, ada itu. Jadi mereka tidak membuang itu. Dan kalau toh kemudian pengembangan pertanian lainnya seperti kapulaga dan sebagainya itu bisa di bawah naungan-naungan itu. Nah, seringkali ya itu tadi pertemuan-pertemuan
para pelaku ekonomi yang begitu kuat, punya jaringan sampai pusat, punya jaringan di pembuat kebijakan di level eksekutif maupun legislatif. Di sisi lain teman-teman pemerintah desa dan masyarakat desa tadi juga kadang kurang begitu peduli terhadap aturan-aturan itu ya. Yang terjadi, hal-hal yang terjadi ya penguasaan itu. Kita sudah disediakan secara turun-temurun tempat-tempat yang khusus atau tempat-tempat yang wajib dirawat. Di antaranya itu adalah orang Jawa itu bilang pepunden itu. Pepunden bentuknya itu candi. Candi itu tidak harus bentuk bangunan besar. Kalau di tempat kita di Purbalingga itu candi atau sandi itu diidentikan dengan tumpukan batuan gitu. Bahkan pola yang lebih besar itu adalah seperti punden berundak. Itu salah satu cara untuk dari mana kita merawat tempat itu. Ada lagi pemetaan konsep perawatan itu adalah dari hulu ke hilir itu tadi yang saya ceritakan. Artinya mata air akan menjadi objek perawatan yang paling krusial. Nah, itu gunung-gunung dari tempat yang tinggi sampai ke tempat yang paling rendah, dan semuanya pasti ditandai dengan pepunden atau tumpukan batu atau apa namanya sandi itu, candi. Ya kan orang bisa mari ngisor om. Kita nggak akan mungkin nanam di bawah ya. Mbah-mbah kita melakukan penataan wilayah namanya Patanjala dengan menerapkan area larangan atau buana tutupan dulu, buana larangan, baru buana olahan. Nah ini dulu dipakai untuk menata hutan, tapi ini juga bisa dipakai untuk menata mata air. Ya kita konsen di pelindungan atau pelestarian mata air, tapi berbasis budaya. Artinya bahwa pelestarian ini dikaitkan dengan pengetahuan kebudayaan kita dulu yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Ya, dalam prakteknya itu salah satunya dengan prinsip Patanjala itu.
Nah, saya pikir ini semakin berani untuk menunjukkan tentang tradisi dan budaya lama yang dihidupkan kembali. Ini saya salut ya. Artinya tidak lagi khawatir akan syirik, tidak lagi khawatir tentang dicap tidak islami dan sebagainya. Karena sebetulnya posisi atau gerakan ini sebetulnya memang tidak bertentangan dengan agama. Apalagi teman-teman komunitas Patanjala mencoba melogikakan dalam gerakan-gerakan kita itu melogikakan tentang sesuatu tentang konservasi di dalam proses-prosesnya, apa itu kaitan dengan tradisi, budaya, dan logika-logika yang kenapa itu muncul, kenapa itu diterapkan, dan itu disampaikan ke masyarakat. Jadi program untuk konservasi itu perlu digalakkan, dan pemerintah khususnya kabupaten, pemerintah kemudian beberapa pemerintah desa yang memiliki sumber mata air, yang memiliki hutan dan sebagainya penting untuk melakukan ini. Ya, nggak ada salahnya melakukan ruat, melakukan penanaman dan sebagainya dan sebagainya. Sesaji itu. Sesaji itu adalah apa yang kita suguhkan sebagai simbol doa, sebagai simbol daripada harapan, sebagai simbol daripada kesuburan. Yang menarik dari sesaji adalah pola-pola lama yang masih digunakan oleh masyarakat kita sebagai sarana pendukung untuk doa. Tidak hanya doa, sebenarnya kenapa itu mendukung doa? Karena sesaji itu yang baik adalah apa yang tumbuh, apa yang dihasilkan oleh tanah-tanah tersebut gitu loh. Sehingga konsep-konsep sesaji itu bisa dijadikan sebagai pola kontrol sebenarnya. Apa saja buah yang tumbuh di situ, sayuran yang tumbuh di situ, bunga-bungaan yang tumbuh di situ, sampai kepada misal air dan segala macamnya kita sajikan menjadi konsep doa. Dari situ kita mendoakan tanah kita sendiri, dari implementasi dari bunga, dari buah, dari sayur, dari air, dari tanah dan batunya itu. Dan itu menjadi konsep awal pemetaan gitu. Sehingga ketika kita melakukan sesaji, kita akan mengenal lingkungan kita. Oh, di sini ditanam ini, di sini ada tumbuhan ini, di sini airnya begini, batunya begini gitu. Akhirnya sesaji itu tidak akan menjadi satu hal yang bertentangan dengan pola-pola keyakinan agama. Itu yang paling penting. Dan yang menarik daripada sesaji itu adalah bagaimana orang-orang dahulu itu menaruh harapan, doa dengan simbol-simbol. Dengan bunga, dengan buah-buahan. Sebenarnya itu simbol. Karena di kepercayaan orang kita bahwa semua tumbuhan, semua hewan, bahkan apapun yang ada di dunia ini, mereka bukan benda yang mati, mereka benda yang hidup. Mereka memiliki ruh, mereka memiliki sifat-sifat yang hidup, energi yang hidup. Dari pemahaman itu, sesaji adalah menjadi konsep daripada penyimbolan daripada harapan. Jadi tidak hanya bunga yang disajikan, tapi arti daripada bunga itu adalah akan menunjukkan kepada sifatnya. Buah akan menunjukkan sifatnya. Sifat-sifat itu adalah sifat-sifat alam semesta yang kita polakan. Yang kita polakan dengan apa? Dengan doa, dengan harapan, dengan mantra. Nah, itu paling sederhana daripada sesaji.
apa yang kita lakukan, kita berharap ini dilihat oleh mereka, didengar oleh mereka, dan ini menjadi teladan buat mereka. Sehingga dengan mereka melihat kita melakukan gerakan ini, melahirkan dorongan-dorongan, menjadi niat baik mereka untuk ikut kegiatan-kegiatan kita, atau mereka melakukan kegiatan-kegiatan serupa di tempat lain dengan cara yang lain misalnya. Itu.